Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Pada suatu hari di sebuah alam yang bernama disebut sebagai dunia. Di sana hiduplah seseorang makhluk yang disebut sebagai Yeren, sang manusia liar. Dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Yeren adalah manusia kera kriptid yang dilaporkan menghuni daerah pegunungan terpencil di Tiongkok. Yang paling terkenal adalah di distrik kehutanan Senongjia di Provinsi Hubei. Penampakan manusia berbulu terus terjadi sejak periode negara-negara berperang, sekitar tahun 340 sebelum Masehi, hingga dinasti Tang tahun 618 sampai tahun 907 Masehi. Sebelum akhirnya menjadi legenda modern tentang Yeren. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Yeren digambarkan sebagai makhluk 1. Buas, 2. Kuat, 3. Bergerak cepat, 4. Tinggal di gua-gua pegunungan, 5. Turun hanya untuk menyerbu desa-desa, untuk mencari makanan atau wanita. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa minat ilmiah terhadap manusia kera tersebut meletus pada tahun 1950-an dan 1960-an. Bersamaan dengan penemuan pseudosains yang berkaitan dengan Bigfoot dan Yeti. Tetapi tekanan oleh pemerintah Maois untuk meninggalkan legenda dan cerita rakyat semacam ini menekan minat lebih lanjut terhadap Yeren hingga pembubarannya pada tahun 1976. Setelah itu, ekspedisi besar diluncurkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok untuk menyelidiki dugaan 1. Catatan saksi mata, 2. Jejak kaki, 3. Rambut, 4. Tubuh saat demam Yeren melanda. Dengan para ilmuwan bekerja dengan ketergantungan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sains warga bahwa Yeren seringkali berspekulasi sebagai kerabat manusia yang jauh, seperti Gigantopithecus atau Paranthropus robustus. Semua bukti yang diteruskan tentang makhluk itu berasal dari hewan yang dikenal yaitu beruang dan monyet dan siamang, dan minat ilmiah memudar pada akhir tahun 1980-an. Meskipun demikian, penelitian Yeren yang terorganisir masih berlanjut. Meskipun tidak ada lembaga ilmiah serius yang mengakui manusia kera tersebut. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Yeren telah menjadi ikon artistik alam liar dan satwa liar, dan digunakan pasca revolusi kebudayaan untuk menantang cita-cita yang membatasi seksualitas dan kesetaraan, serta untuk mengatasi penggundulan hutan dan masalah lingkungan lainnya di Tiongkok. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa tradisi lisan dan sastra tentang Yeren sang manusia liar dan makhluk serupa telah bertahan selama ribuan tahun dalam cerita rakyat Tiongkok. Penampakan tertua mereka dalam tulisan mungkin terletak pada Jiuge atau 9 lagu karya Yuan yang hidup dari tahun 340 hingga 278 sebelum Masehi di negara bagian Chu selama periode negara-negara berperang. Lagu ke-9-nya berbicara tentang roh gunung. Karakter-karakter ini umumnya merujuk pada sosok manusia. Roh gunung secara beragam ditafsirkan sebagai makhluk mirip manusia yang berpakaian daun ara, atau Yao Guai atau setan atau raksasa. Lalu pada tahun 1982 ahli paleoantropologi Tiongkok Zhou Guoxing menemukan lentera berusia 2000 tahun. Dengan ornamen yang tampaknya menggambarkan manusia berbulu yang juga berbicara tentang tradisi kuno seputar manusia liar. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa kesaksian dari makhluk yang diduga tersebut umumnya sepakat bahwa Yeren 1. Berjalan tegak dan berdiri lebih dari 6 kaki. 2. Tingginya ditutupi rambut berwarna kuning kecoklatan di seluruh tubuh.
terutama yang panjang di kulit kepala. 3. Memiliki wajah yang mengingatkan pada kera dan manusia. 4. Rambut hitam merah. 5. Mata besar. 6. Lengan panjang yang menjuntai sampai ke lutut. 7. Kaki besar. Lalu Yeren seharusnya tertawa ketika bertemu dengan manusia. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, karena suasananya yang misterius namun mirip manusia, maka Yeren menjadi simbol populer dalam penulisan fiksi tentang keganasan dan kebiadaban. Kisah penculikan dari zaman kuno telah mengilhami penceritaan ulang yang modern, meskipun biasanya jauh lebih tidak gamblang dan imajinatif. Di antara yang paling populer adalah A Yeren Sex A Maid karya Song Yuxing yang secara erotis menggambarkan Yeren wanita yang menarik dengan payudara besar dan rambut panjang. Karena subjek seperti itu sering digambarkan baik dalam literatur maupun oleh saksi mata. Itu sangat penting karena Yeren digambarkan sebagai istri yang penuh kasih bagi suami yang diculik dan ibu. Dan cerita itu menggabungkan seksualitas feminin dengan nilai-nilai keluarga tradisional. Konsep-konsep yang banyak didiskusikan dan berkembang setelah era Mao yang egaliter dan konservatif secara seksual. Mengaitkan kualitas-kualitas seperti itu kepada subjek yang biasanya buas memudahkan kontras dengan orang-orang beradab dengan nilai-nilai yang berbeda. Yang populer di tengah tren primitivisme tahun 1970-an dan 1980-an di Tiongkok yang merayakan minoritas etnis primitif. Di Tiongkok pasca Mao maka Yeren menjadi sebuah cita-cita kemanusiaan dalam kondisi alamiahnya, yang tidak ternoda oleh kejahatan dan keburukan peradaban, terutama jika dikaitkan dengan krisis kemanusiaan yang terjadi pada masa revolusi kebudayaan. Selain panda raksasa maka Yeren juga digunakan untuk menyoroti masalah lingkungan di Tiongkok pada tahun 1970-an dan 1980-an. Khususnya penggundulan hutan yang meluas yang dikhawatirkan banyak peneliti akan menyebabkan kepunahan Yeren sebelum dapat ditemukan. Lalu demam Yeren mungkin berperan di antara banyak faktor lainnya. Dalam pendirian Cagar Alam Nasional Senongjia pada tahun 1983. Lalu Hubei memanfaatkan keburukan makhluk tersebut untuk menarik wisatawan ke desa-desa terpencil di provinsi tersebut. Sebuah patung yang menggambarkan seekor Yeren betina dan anaknya ada di dalam cagar alam tersebut, dan menjadi objek wisata populer lainnya. Dalam film Big Trouble in Little China, salah satu antek David Lopan, Wild Man didasarkan pada Yeren. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.